wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratul mukarram al-mukarramun, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus adinda tercinta Mudirul Ma'had Ibnul Faisal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangannya, melanjutkan perjuangan al-maghfur guru kita semua, Syekhuna Al-Allamah Syekh Faisal Abdul Manan. Para tuan guru, jika ada senior kita sebagai Rais Suriah kita di Nusa Tenggara Barat, Syekh Saimun. Saimun ini kelas lama di alumni. Ya. Alhamdulillah dia berkecimpung di dosen IAIN pasca sarjana. Juga niki jeblosan manhaj. Tadi segudang prediksi. Sabaruddin meniruan manhal lagu tahu dari imam di Amerika. Tahu dari imam di Amerika. Meniruan manhal, meniruan Allah manhal lagu meniruan Amerika dan jadi imam. Niki alumni juga nih, Syekh Mudir Ma'had niki di Kedah. Alhamdulillah pernah juga jadi santri di sini. Niki juga Mudir Ma'had, salah satunya Syekh Nasir dari aslinya Mujur tapi hijrah ke Kute. Nah, beliau ini juga membuat pondok pesantren. Kemudian ini juga Nanda kita yang baru pulang dari tanah suci Mekah. Ini tidak asing bagi kita. Mulai arana Adi, sekarang masyhur dengan Asrarul Haq. Ada dua hak, hak saile mertatombo, hak satu timu. Tapi ngarang di Dato Khairi bukan. Nah kemudian tidak asing lagi kita juga, teman kita, rekan kita seperjuang juga tidak lepas dari manhaj, yaitu Ketua Tamfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, akhina Ustaz Jamil, yang biasa disebut Dr. Andus, tapi lebih terhormat kalau jadi Suriah Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian ibu-ibu kita alhamdulillah niki juga hadir semua, keluarga besar daripada Manhalul Ulum Al-Islamiyah ada di samping kita juga. Alhamdulillah semuanya hadir di sini. Sebagaimana yang dikatakan oleh adinda tercinta tadi, wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada madrasah kita, kepada lembaga kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Para hadirin rahimakumullah, singkatnya para hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmahnya, karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita ada juga yang kurang sehat, sakit, sibuk, tapi bisa datang di sini tidak lepas dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam niki selalu kita ucapkan dalam suka dan duka. Kanggo lepas aran selawat Nabi ini. Karena apa? Siapa yang membaca selawat Nabi, kalau ada masalahnya, masalah pribadi, masalah tugas, masalah hajat, masalah apa, dahului dengan selawat Nabi, insya Allah kesulitan akan menjadi terbuka. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, yang buktikan sendiri, sering yang mendapat sesuatu hambatan,
kesulitan, malah hal-hal yang membahayakan. Tapi saya yakin, hakul yakin, apa yang saya terima dari guru saya dengan selawat Nabi akan terselesai semua masalah. Dan alhamdulillah saya amalkan itu dan ternyata betul. Maka pelungguh selalu membaca selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun masalah. Anden marah pasien dalam baru takut lalu saat memadu baca selawat dinar angan semama. Anden takut. Anden takut lalu mosok baca selawat. Saya melenun, melek teruna sak meniruan sampai yang hajam insyaallah taala. Lamun sampai 3 bulan dan sampai hajat berdarek jauh andang-andang. Kemudian ni niki selawat Nabi hakul yakin saya. Yang memberitahukan saya, yang mengijazahkan saya ketika saya di Mekah juga, saya diijazahkan oleh guru daripada Al-Maghfur, namanya Syekh Zakaria Abdullah Bella. Guru yang dibanggakan oleh Al-Maghfur tuan guru besar, namanya Syekh Zakaria Abdullah Bella. Alhamdulillah kami ngaji di Ramadan Al-Azkar, Kitabul Azkar karangan Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kami ngaji di sana. Saya dijazahkan di situ. Apapun masalahmu wahai anak-anak, ayu masalah, ayu hajah, idza syuqul masyakil tagra as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa syukrillah. Nah, itu terbukti sekali. Nah, ini teman saya dulu ini, Syekh Rafi. Rombongan saya berangkat dari Lombok ke Mekah. Nah, tapi sudah alhamdulillah dua-duanya putih, kopiahnya putih, rambutnya juga putih. Teman saya dulu berangkat ini. Anika Murayang jamaah, ia baca selawat. Dedek lalu amalah. Ini segudang amalan, segudang catatan. Sekek di dalam terbacik. Tidak ada numpan. Sekek belum amalkan. Pegang dan yakin itu kuncinya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau tidak penting selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak akan menganjurkan kepada kita. Allah tidak akan memerintahkan kepada kita. Innallaha Kawi inna sesungguh tulen tuwi jati Allah Subhanahu wa taala wa malaikatah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu dikhitab kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Apa katanya? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berbaca salawat. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa Allah memerintahkan seperti ini? Alhamdulillah wa syukurillah, memang kunci daripada semua kesulitan, kunci daripada semua kemudahan ada pada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ampun. Kemudian berikutnya, alhamdulillah pokok acara kita yaitu halal bihalal. Dulu Al-Maghfur pada tahun 87. Saya tahu tahunnya, saya catat. Beliau almarhum mengkritik kalimat halal bihalal ini. Itu tahun 87 di Manhal ini. Saya waktu itu baru pulang dari Mekah. Dan saya tidak tahu apa itu halal bihalal, enggak ngerti. Beliaulah yang menjelaskan. Halal bihalal ini memang bahasa yang tidak dikenal oleh orang Arab. Kalau cari kamus 1000 Marbawi, nah, kenal hanya Marbawi. 1000 halaman kamus Marbawi, tidak ada kata-kata halal bihalal, tidak ada. Kemudian beliau menjelaskan kalimatnya menjadi istihlal bi ihlal. Itu kalimatnya.
Kemudian beliau tidak menjelaskan. Saya masih penasaran, siapa yang pertama kali mengadakan namanya halal bihalal. Nah, karena sekarang banyak kita punya guru ini yang paling populer guru sekarang Google. Nah, Syekh Google. Nah, tahu Google ini? Semono-mono jadi nam kena nih, baru lalu lahir. Nah, yang belakangan ini tahu Google ini. Di sana saya telusuri. Ternyata alhamdulillah saya mendapatkan dari salah seorang, kalau tidak salah posisinya dia adalah wakil menteri agama periode yang kemarin. Profesor Dr. Umar siapa namanya itu? Umar siapa? Nazaruddin Umar, itu dari Sulawesi. Orang Nahdlatul Ulama itu yang menjelaskan halal bihalal ini. Kononnya, nah kita ingin mudah-mudahan saya bertemu dengan orangnya dan saya akan tanya waktu dia menjelaskan. Saya enggak sampai di situ. Sebegitu saya dijelaskan oleh Al-Maghfur Tuan Guru Faisal bahwasanya halal bihalal tidak dikenal, tapi yang saya ingin penasaran siapa yang pertama kali memberikan nama halal bihalal. Ternyata itu ada di Jogja. Di Jogja. Begitu karena kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Ramadan bertepatan 17 Agustus, seluruh komponen bangsa ini ikut serta dalam berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari PKI, dari pokoknya seluruh komponen bangsa ingin bersatu dan dipimpin oleh ulama, diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta. Nah, begitu menang merdeka, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini, ingin bersilaturahim ini dari kaum remaja. Sehingga apa yang terjadi? Kumpullah di Jogja. Sekarang temanya apa? Bingung orang ini. Temanya apa? Maka dikeluarkanlah seorang. Nah, seorang ini saya mau tahu siapa orangnya. Kayak ini sejarah soalnya. Kita harus teliti betul. Dari mana asal mula daripada halal bihalal ini? Ternyata adalah kaum remaja, kaum pemuda yang baru selesai berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kebetulan pada tanggal 17 Ramadan. Apa katanya ini? Jadi temanya apa? Maka disebut halal bihalal. Ya sudah, karena ini bukan orang-orang yang hadir di sana, kemungkinan bukan ahli tata bahasa, tidak disetujui tema itu. Kenapa halal bihalal? Halal yang pertama maksudnya supaya semua komponen bangsa pada waktu itu yang multi umat Islam, dari Muhammadiyah, dari NU, dari macam-macam ormas-ormas Islam, karena sebelum kemerdekaan memang masing-masing mempunyai ego sendiri. Nah, sehingga perjuangannya berhasil menang supaya jangan mempermasalahkan lagi apa yang pernah terjadi masa lalu, maka itulah halal yang pertama. Itulah sejarahnya. Tapi saya ingin betul-betul mudah-mudahan ada kesempatan dipertemukan oleh Allah doktor ini. Saya mau tanya langsung. Saya penasaran sekali. Karena belum ada yang meneliti dari mana datang bahasa halal bihalal. Kalau GN sudah ada itu, yang belum ada ya, yang buat skripsi di sana belum terbuka hatinya itu. Maka saya pikir ini perlu ini, karena ini adalah sudah menasional, sudah orang kenal semua, tapi kita tidak tahu asalnya. Cuma yang mengoreksi pertama kali adalah Al-Maghfur guru kita. Tuan guru yang lain belum ada sebelum Tuan Guru Faisal. Itu pada tahun 87 beliau mengoreksi. Itu salah tata bahasanya, salah nahunya kan. Maka dia bilang kita yang mensosialisasikan kalimat itu salah bahasa istihlal,
bihla. Tapi saya nggak cukup dengan itu. Siapa yang mencetuskan bahasa yang salah yang dikenali, yang dipakai ini? Ternyata adalah pemuda-pemuda dari Yogyakarta setelah menang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 di Jogja oleh pemuda-pemuda, termasuk pemuda Ansor. Karena sebelumnya memang terjadi gejolak antara pemuda, sehingga bagaimana menyatukan, menghilangkan gejolak ini, maka diadakanlah halal bihalal ini. Itu ceritanya. Nah, alhamdulillah kita sudah memakai kalimat itu dan kita tidak permasalahkan. Ya mau bilang halal bihalal oke, istihlal bihalal sahih. Selesai sudah urusannya. Manhal dari repot dengan itu. Ini manhal ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui sejarah halal bihalal, kita sekarang pelunggung sami yang sudah alhamdulillah giat-giat kita melakukan yang namanya puasa Ramadan dengan segala upaya kita, sehingga alhamdulillah kita diraih, dicap oleh Allah menjadi pemenang. Karena 1 bulan penuh kebiasaan kita kenyang, kebiasaan kita merokok, ngopi tengah hari, kita lawan semua demi perintah Allah, dan alhamdulillah pelunggung sami lulus dan menang. Nah, kemenangan inilah yang kita rayakan sekarang. Apa kemenangan? Tentu orang menang ada hadiahnya, ada bonusnya. Nasa Nabi bonus. Nah, Nabi memanik mangshoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan, dasar berpuasa adalah iman kepada Allah, bukan takut, bukan malu, iman kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa kita. Ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Tapi ingat dasar iman. Dan benar pelunggung sami berpuasa itu imanan. Kenapa saya bilang benar? Karena pelunggung sebenarnya nggih, sangat besar peluang dan sangat besar kesempatan. Karena pelunggung punya rumah besar, beduim gedeng beli-beli, beduim serak lawang dalam niki kuat. Dina rasa tahu matamu di dalam balik mu sempet lawang, kunci lawang, kemudian mengenem tu dalam semelik-melik. Marah ni cari lauk, apa kemilih demam kalimat eok doa, eok kasar lima buka. Tapi pelunggung mau apa enggak? Mampu apa enggak pelunggung melakukan itu? Sangat mampu kita kerjakan itu. Tetapi kita tidak bisa. Kenapa? Imanan. Maka dasar imanan kepada Allah, mengharap reda Allah, maka pelunggung mendapat nafi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malik terombok niki. Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan ditambah lagi dengan 6 Syawal, kasiyamid dahr, sama dengan puasa 1 tahun. Lain dek bani yang basir apa? Dek bani matur le pelunggung kami marah ni. Dek bani lain dengan dek puasa. Dengan harap Tuhan, nganjuran dengan bersedekah. Lalu ya Allah bergetak kantong. Pelik guru. Jangan tidak nyurah dengan bersedekah, lalu kita masih pelik. Tendek surah dengan puasa, lalu kita tendek puasa. Makin lebih puasa ni. Alhamdulillah. Cepat. Dek susah di panitia, pokoknya puasa selalu. Tuan guru dah gimana? Guru jendela. Tuan guru harus tidak puasa. Tamunya beliau ini. Maka alhamdulillah. Yang jelas, kalau kita berpuasa Ramadan dasar iman kepada Allah, kemudian berikutnya kita ikuti 6 Syawal. Nabi menjamin kasiyamid dahr pada puasa marak setahun.
Ya, kanggo. Nah ini. Sekarang bagaimana caranya? Kenapa 1 tahun sama nilainya dengan 1 tahun? Karena 1 hari sama dengan 10. 30 sekalipun 29 dihitung 30, maka 300 hari ditambah 6 hari sama dengan 360 hari sama dengan 1 tahun. Dan tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Kalau sekarang tidak puasa, lah besok. Yang penting Nabi menyebut wa atba'ahu sittan min Syawal. Pendek ketuan sak 6 nupiran tak gawe. Sak penting di dalam bulan Syawal selesai urusan. Pirang-pirang milik gawe. Lalang sejelo kanggo, lalang dua jelo kanggo. Lagu meni. Yang arah kodok. Arah Jawa kodok ni dari Jawa. Ini kan kanong kodok ni. Arah kata. Arah gunung gili Jawa lah arah Aziz arah wajib dikodok. Apa kena kodok? Berembe makin kalau dia punya kodok, mbak dulu atau tergabung doang milih molah ibu ni, milih molah. Alhamdulillah sudah dipatwakan oleh Al-Maghfur dulu Tamur Pesa di sini, di mimbar ini, di sini tempatnya Al-Maghfur. Beliau memberikan penjelasan yang sangat detail, luar biasa. Pertama, kalau memang kita ibu-ibu yang membutuhkan puasa dan mengamalkan puasa 6 Syawal, pertama, kalau punya qadha-qadhanya dulu diselesaikan. Dibahasin Al-Maghfur karena qadha itu utang di Allah Ta'ala. Dendek beramal dulu lamun masih utang pergi. Mau boleh utang keluar dendek beramal dulu bahasa. Selesai utang dulu bahasa. Al-Maghfur. Kalau kita mau pisahkan, nah ini karena beliau satu ditanya, maka dia menjelaskan beberapa jawaban yang tidak ditanya. Itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi juga pernah ditanya satu masalah, dijawab 2 masalah. Karena satu perlu mengisi jawaban, dan jawaban yang kedua dibutuhkan. Satu contoh Nabi, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat Nabi, kunna narkibul bahar, kami orang nelayan, kemudian habis air di tengah laut, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Nabi menjawab, satu ditanya, 2 yang dijawab. Wudu pakai laut silahkan, dan halal baginya bangkai yang ada di laut, ikannya. Ketika itu ada jamaah yang musuh di tempat ini Al-Maghfur. Al-Maghfur menjawab bukan satu jawaban yang ditanya itu saja. Dijawab oleh Al-Maghfur beberapa materi yang menjadi kebutuhan kaum bini pada waktu itu. Maka beliau bilang apa? Dan saya pertanggungjawabkan jawaban yang ada sama beliau. Pertama, kalau jamaah bini, ya bahasa halus bini yang diketahui halus selalu. Lagu makna marani. Patur bini lamun narak berdaya kewajiban. Selesai kewajiban itu dulu. Marak kain dengan berdaya utang, bas. Utang marak, lalu boleh bersedekah, besok peduli utang dulu, bas. Dengan dia wajib penuh, bas. Berarti apa artinya niki? Kalau kita punya qadha, selesaikan qadha ini. Kalau narak ni jamaah bini melin molah, bas. Narak jamaah bini sekek melin molah. Melin dia sini ganti utang separuh. Malik dia finaban ada separuh, sunah separuh. Ya bahasa ya jawaban beliau apa? Nah ini sekek arak jamaah bini melin molah bahasa. Ya kanggu doang bahasa. Lagu dendek melin pahala marani bahasa. Lagu ni mau sekarang ini sekopok dengan kemilah. Alangkah baiknya ya bahasa almarhum. Alangkah kelin. Selesaikan kewajiban dulu, baru kita mengerjakan 6 Syawal. Daun pahala milik kaum, lamun ibadah milik preke. Dia lagi jamah lombok kan. Prekeng apa jaga. Munak lakar jadi berdiri dia prekeng apa jaga. Marun berterlalu. Mungsa jadi bau titik jadi keruduk pelurek.
Kamu saja jadi paling tidak aja trekking dulu. Terpenter berterlalu barang berem. Ini kan luar biasa. Pinter mereka kan. Namun pendapat campur aja. Pendapatnya. Lalu masalah pendapatan dikagumkan. Satu laut. Tidak tersinggung kata nun. Lamun pendapatnya nenek kaji lu, lamun pendapatan jadi lu kalah. Milik kurang dibatin. Cuma terlalu di campuran. Nah, jelas nggih. Nah, sekarang alhamdulillah kemenangan kita sudah raih. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan Ramadan ini ditambah dengan 6 Syawal. Allah telah mengampuni semua dosa kita. Itu jaminan Nabi dan kita yakin. Tetapi harus ingat, ini Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita yang ada kaitannya dengan Allah. Ini saja yang Allah, itu beres sudah di Allah Ta'ala, gampang. Salah ke Allah Ta'ala, wah kelambatan sembahyang, puasa, ampunan ke Allah Ta'ala. Wah jenang-jenang manutan ibadah kurang, pacun ibadah, menyangkut Allah Ta'ala, wah tobat, beres, ya Allah, selesai si Allah Ta'ala. Tinggal makin niki masalah yang berkaitan dengan manusia. Nah, al-maghfur dulu. Al-maghfur. Nih. Di sini juga dengan dia memang tidak pernah Anda hadir. Istiqomah saya hadir dulu. Karena saya pertama silaturahim dengan beliau dan kedua ngajinya niki. Lain marak makin menaratan beli janggar gede karmele ngaji kaje batu nih. Ampuraya enggak bisa begitu. Begitu saya dan alhamdulillah saya menerima juga dari beliau kecuali yang kaitannya dengan sesama manusia. Nah, beliau mengatakan lagi, kalau sesama manusia yang hubungannya dengan a'rad niki kehormatan, wa traos kana batur, wah bicara batur, insyaallah baun cukup ki hadir salah pengimat. Mu ibasen almarhum waktu itu yang dari wakili selapu nunasa pada kayun saling maaf tam sawah saling raus kana apa ndek nunasa ngerti. Nah basen almarhum lain mumah pada saling percaya mempercaya kaku sajari maafang le pelungum sami berarti sak menyangkut nabiran ini a'rad wah saling kana raos kaje batur insyaallah pelungum sudah diampunkan. Lagu iya bahasa almarhum lamun wah paling kau dengan jinin bau iya bahasa ingat kecontohan si kau lamun wah paling kau dengan paling anu dengan jinin bau meni bahasa demen tak dari lemak halal bihalal manhal tak hadir lagi lalu kembali di mana hadir ya meni bau meni bahasa. Kalau masalah harta benda harus dihalalkan. Awar utang lai sai makin diponyaur utang nu nunasan alhamdulillah ne waride kana sholat alhamdulillah. Kalau ini sudah kita lakukan dan inilah latar belakang halal bihalal ini diadakan oleh umat Islam. Di zaman Nabi tidak ada halal bihalal, tidak ada maulid Nabi, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada nuzul Quran di zaman Nabi. Itu benar. Cuma sayangnya rekan-rekan kita yang pulang dari Timur Tengah ini ngamuk. Dia waktu bersidak di Lombok Timur. Timur niki dia sak paharamang maulid. Yang ditundang sak pekangguk maulid. Yang tundang kejaga si polisi. Waktu maulid niki ngerti ya. Timur adang speaker. Apa kejagaan ini oleh dia. Mending kita nentang gampang. Banget ngerau. Saya jemur yang nanti buka flu, bong kita kena wah. Alhamdulillah, yang kupas maulid ini. Memang saya akui, mana ada perintah Rasulullah ataupun Nabi telah melakukan mengadakan merayakan? Tidak ada memang, tidak ada. Tapi ada asbabnya.
Kenapa Maulid diadakan? Kenapa Isra Mi'raj diadakan? Ada sebabnya. Itulah urusan ulama. Satu contoh di Indonesia, di zaman kerajaan Brawijaya, niki Raja Brawijaya, ulama-ulama Wali Songo pada waktu itu mengharamkan apa? Korban pakai korban sapi. Dikanggo berkorban kawin sapi. Karena sapi menurut Raja Brawijaya al-mukarram. Al-mukarram. Dan dia haram itu. Dan kemudian ulama Nahdlatul Ulama mengharamkan pakai dasi pada waktu itu. Kenapa? Identik dengan penjajah. Haram juga pakai cupiu. Niki haram juga pakai cupiu karena identik dengan penjajah. Kenapa ulama mengharamkan? Ada sebabnya. Maka dalam kaidah fikih kita, al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum menurut ada ilatnya. Wujudu ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Telah hilang Raja Brawijaya tidak berkuasa lagi. Bangun kerajaan Islam di Demak. Maka semua gorok sapi. Tidak lagi, kenapa? Al-Mukarramnya juga tidak ada. Ilat Al-Mukarram itu tidak ada. Itu pada masa itu. Merdeka Indonesia, maka Kiai NU pakai dasi semua sekarang. Beliau ini waktu dilantik pakai dasi juga. Dulu haram. Kenapa haramnya? Ada ilatnya. Maka kita tidak boleh terlalu sempit berpikir. Tidak boleh itu. Ini hal ini diajar begitu. Kita diajarkan begitu. Tapi kita tidak boleh berpecah belah. Jangan kita bercerai-berai. Itu amanah dari Al-Maghfur. Tapi berbeda silahkan. Saya paling dahulu berbeda sama Al-Maghfur. Pernah saya berbeda. Dan saya hormati, tunjuki guru saya. Tapi karena pada waktu itu ya harus berbeda. Dan apa yang terjadi? Perbedaan itu membawa rahmat. Dan beliau sangat paham, sangat memahami namanya toleransi. Karena apa? Guru beliau Al-Maghfur Syekh Zakaria Abdullah Bella, cuma dia tidak mau dipanggil profesor. Kalau saya bacakan manaqib bagaimana saya duduk dan bermuajahah dengan Syekh Zakaria Abdullah Bella setelah saya di Mekah, baru kelas 4 Qismul Ali, kelas 2 Qismul Ali, terakhir saya merenung, pantas Al-Maghfur Bang Faisal dulu mengagumi gurunya namanya Syekh Zakaria Abdullah Bella. Orang-orang intelektual ini kayak ini tahu sekarang. Ini orang-orang intelektual, dosen beliau ini dosen. Tahu namanya Tafsir Ali As-Sabuni. Kenal dia. Dan alhamdulillah sengaja beliau itu membukakan kita Tafsir As-Sabuni bukan untuk dipahami, tetapi dia di sini letak kesalahan pengarang ini kata beliau. Ar-Rajih mentarjihkan mazhabnya sendiri, itu sangat disalahkan oleh Al-Maghfur Syekh Zakaria Bella. Saya khatam Tafsir As-Sabuni, disuruh lagi buka kitabnya Yusuf Qaradawi. Ini Pak dosen ini Yusuf Qaradawi, kena intelektual juga itu, tapi pahamnya sering kontroversi. Di sana dia buka dari mukadimah kitab itu, dia hantam. Di sanalah saya mengagumi, pantas guru saya dulu namanya Syekh Faisal Abdul Hanan mengagumi gurunya namanya Syekh Zakaria Abdullah Bella. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini, jadi beliau ini Al-Maghfur yang sudah Al-Maghfur yang di Mekah sampai dia pulang ke tanah air, sering juga berbeda pahamnya dengan gurunya. Ternyata Syekh Zakaria Abdullah Bella, Al-Maghfur juga sering tidak sepaham dengan. Tapi kita sebagai murid bukan setidak sepaham kemudian ngoak ke sana kemari. Kita harus adab. Guru saya bilang begini, tapi menurut saya begini.
Tapi itulah yang paling sah adalah guru saya. Ta'adduban. Beda itu boleh-boleh saja. Nah ini jelas ya. Alhamdulillah. Maka Allah, ulama-ulama kita mengadakan halal bihalal. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan kita sama jamaah untuk saling saling memaafkan, kecuali sarana seperti ini, adanya kumpulan, adanya jam'iyah. Alhamdulillah dengan sarana ini kita bisa memanfaatkan. Maka sangat rugi kalau Pelunggung Zami tidak hadir. Rugi, ada dua kerugiannya. Pertama, kerugiannya apa? Tidak bisa saling menghalalkan. Kerugian yang kedua, tidak dapat abarul birri. Nabi menyebut abarul birri. Apa abarul birri ya Rasulullah? Wudi abi, yang menyambung perhubungan saudara dengan ayah kita. Itu hadis Nabi sahih. Wudi abi, guru saya dari Mekah. Guru saya dari Mekah, masih muda, namanya Muhammad Ismail Usman Zain. Berapa juta datang dari Saudi Arabia, datang ke Lombok untuk menemukan sahabat orang tuanya, termasuk saya. Datang ke rumah saya, datang ke Panco, datang ke tuan guru muda yang ada madrasah, dia datangi karena apa? Sahabat orang tuanya dulu. Begitu juga kita datang sahabat-sahabat kita dulu, sahabat guru kita hubungi sekarang. Itu namanya abarul birri. Paling bakti orang berbakti, orang yang menyambung hubungannya dengan orang yang berhubungan dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita ada dua. Abul jasad yang melahirkan kita, yang kedua abur ruh yang mendidik kita. Itulah guru kita. Maka tidak sia-sia Pelunggung datang pila-pila ongkon gawat di rekeng lalu. Saya rekeng lalu telembat ongkon aku pengen ni. Barang dia be anggap be. Sa santro rekeng pila ribu ongkon sini darek. Harus ini 5.000 tapi 10 jaga. Nah inilah sebabnya ulama kita mengadakan seperti ini. Kebaikan, meneruskan tingkah laku yang telah dicetus, yang dirintis oleh Al-Maghfur. Kita sebagai murid, itulah yang disebut abarrul birri. Abarrul birri, yang meneruskan kebaikan, meneruskan silaturahim, orang yang paling baik dengan kita, orang tua kita. Inilah sebabnya halal bihalal ini diadakan. Kalau sudah sesama manusia kita dimaafkan, apalagi sudah Allah pertama kali memaafkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang terakhir sesama manusia. Itulah sebabnya ulama kita mengadakan halal bihalal atau istihlal biihlal. Terakhir niki, ibadah puasa niki tidak ada yang paling ikhlas ibadah selain ibadah puasa. Kalau ibadah yang lain cepat sekali masuk riak. Oh ini almarhum karena ini ibu ini bulan nyumbang 1 juta rupiah untuk nama orang tuanya, sebut speaker ngemu kerong taek banu di apa toang di luar. Kenapa? Gara-gara disebut amalnya. Ada unsur riak masuk di dalam ibadah yang lain. Oh lemun dia datohul, oh ini datohul. Mudah-mudahan jadi pimpinan nanti. Doa Pelunggung Zami ini mudah-mudahan jadi orang nomor 1. Kalau tidak jadi nomor 1, nomor 2 dulu lah. Mudah-mudahan. Ah ini Fathul Bari sembahyang malamnya sampai tengah malam. Tidurnya sedikit. Nah, ucap saya pada sembahyang malam. Ah menit dan kembur. Kurang pahala ibadah. Kenapa? Cepatnya masuk namanya riak itu. Tetapi ibadah puasa tidak ada. Murni.
kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah manusia itu baginya, terserah dia. Kalau bulat ikhlasnya maka bulat pahalanya. Kalau ikhlasnya setengah-setengah maka setengah-setengah pahalanya. Arak niki ampuraya niki ampun nyerita niku. Ini buktinya amal ibadah. Kalau amal ibadah itu tidak cepat sekali masuk riak kecuali puasa. Arak niki lauk ngampuraya. Arak cek tuluk ke balik. Tahu patu batu lauk. Arak dengan bangun masjid nyumbang telusak semen. Bitumu masih merpot ya. Zohor tumuma telusak, asar tumuma, maghrib tumuma. Hai, terus ya subuh ya milih nani ya dengar. Habis 10 sak, 10 sak. Hai itu udah nyampe. Zohor ini kan tumuma si merpot. Ngengkes, apa kena merpot ya? Ada merpot ya. Asar ini kan tumuma. Nah, iya aja mulai jadi. Sampai maghrib dan tumuma sang subuh jaga lem. Subuh deh. Lalu ternokolin bane. Apa aja kena merpot ya? En telus sak. Telu kali mumuma. En 10 sak ni kan mumuma. Apa aja kena biamal masih. En saya pilih di kam laporan masih. Wasa terlapor je ngemu. Lamun marah niki ruang gerak pada beramal saleh, beramal jariah, kurang nilai pahala. Tetapi puasa ini tidak ada sedikit pun masuk riak. Maka Allah sepenuhnya menerima amal ibadah puasa, kecuali tersandah dulu ya Allah Ta'ala, tersandah dulu. Anda terpetai si malaikat, dia bau, dia kasak si malaikat, dia dapat si berat, dia terima si malaikat. Bereh-bareh itu manik Allah Ta'ala. Kenapa manik Nabi? Saumu Ramadan mu'allaqun baina samai wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa Ramadan mu'allaqun baina samai wal ard, tergantung-gantung antara langit dan bumi. Wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan diterima oleh Allah kecuali telah melunasi zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Zakat fitrah ada 2 fungsi. Pertama, tu'matan lil masakin, tuhratan lis-sha'imin. Menjadi, katanya Imam Waqi', ya Syekh Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Katanya Imam Syekh Waqi', sesungguhnya puasa zakat fitrah di dalam bulan suci Ramadan kasajadatis sahwi lis-shalah. Puasa Ramadan di dalam zakat fitrah sama statusnya dengan sujud sahwi di dalam bulan suci Ramadan, dalam puasa. Bulan suci Ramadan kekurangan nilai puasa ditampal oleh apa? Oleh fitrah, sedangkan kekurangan sembahyang ditampal oleh sujud sahwi. Itu katanya Syekh Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kekurangan nilai puasa pelumum karena apa? Minal lagwi, terlalu banyak bicara, banyak kesalahan, banyak penilaian yang salah, mengurangi nilai puasa. Allah tidak mau menerima yang belum disempurnakan. Maka dengan zakat fitrah disempurnakan. Setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, baru pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa malik kampete batertian, apa malik tampunang wah malik. Jadi amal ibadah puasa menerima apa malik kampete. Tidak ada lain yang kita cari adalah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntah menita tendak si batur, menita tante dapat silak si tuan guru, mundem pada mele dia maulid Roma Irama. Terlalu apa ni? Apa ni? Kalau Arab dandut menitam tejak solah itu guru, menitam tejak puasa, menitam denar apa yang tapak pada mele, maru di Roma Irama. Terlalu maupun balik kan ya wan. Insyaallah menande dohor je.
Dia puasa ngerti ya. Betulang. Petenak kalau dia tahu dia puasa petenak. Ban. Ada tadi puasa dua kita tahu lo kan. Mudah-mudahan satu kita kekuatan Allah Taala. Nah, insyaallah kita mohon kepada Allah. Minal aidin wal faizin. Ini adalah harapan kita. Bukan hanya sekedar mainan bahasa SMS. Minal aidin itu harapan kita. Minal aidin wal faizin al maqbulin. Ini harapan kita, kemenangan, pahala dan diterima. Kurang lebih ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ini ada lepot-lepot aqwamit thariq nih. Nah, radio aqwam